Aku heran ya Put, dulu kamu ngehina aku gara-gara aku ini orang nggak punya. Dan kamu juga mutusin aku gara-gara aku nggak berguna, kata kamu. Ya emang iya, sampai sekarang kamu tetap nggak berguna juga kan. Udah deh, nggak penting, aku mau pergi. Ya udah. Apaan sih, Bay? Kamu sengaja ya? Ih, najis banget aku dipegang-pegang sama kamu. Mana nggak ada payung lagi di mobil. Ini lagian ketemunya malah di mall kayak gini. Apa jangan-jangan Pak Bos sudah nyampe sini apa belum ya? Mending aku tunggu di sini aja deh. Aku nunggu Mbak Putri. Semoga aja dia masih di perjalanan. Kalau misalkan udah di dalam, ntar aku malah bingung carinya muter-muter. Kalau Pak Bos sih kayaknya udah ada di dalam. Katanya sih tadi mau belanja sedikit sih. Jam berapa ya? Enggak aja Mbak Putri gak hujan. Tadi diajak bareng juga gak mau lagi. Mbak. Pak Arif? Gimana? Tadi gak hujanan? Enggak sih, Pak. Tapi di jalan lumayan deras aja hujannya. Iya. Pak Arif gimana? Kena hujan? Ya enggak sih, cuma barusan dari parkir mobil sampai sini gitu. Kehujanan dikit. Ya tadi kenapa sih Mbak Putri kok nggak mau saya jemput ke kantornya, kok malah minta ketemu di sini? Ya karena saya bosen aja, kita selalu ngomongin kerjaan di kantor terus kan biar pikiran kita juga tenang, terus kita fresh juga pas ngejelasin tentang pekerjaan kita. Ngomong-ngomong, Pak Arif udah dari tadi di sini. Saya minta maaf ya Pak. Enggak juga sih, baru sekitar 5 menit aja saya baru nyampe sini. Dan ya kalau misalkan bos saya kayaknya udah di dalam, tapi dari tadi saya hubungi beliau nggak ngangkat. Ya mungkin ntar lagi saya mau cari aja keliling dalam, mungkin ya masih belanja sesuatu. Duh, kalau sampai bos Pak Arif datang duluan, saya tambah nggak enak. Soalnya saya udah nggak pernah ketemu sama bos Pak Arif, terus tiba-tiba saya telat kayak gini. Dan cuacanya juga nggak mendukung banget buat kita ngomongin pekerjaan di luar kantor. Ya nggak masalah sih Bu, lagian kan saya juga baru datang juga, dan ya kebetulan Pak Bos emang udah di sini, soalnya dia itu katanya mau beli sesuatu. Nah makanya ya kayaknya Bu Putri juga nggak telat, lagian kita ketemuannya mungkin sekitar 5 menit lagi, jadwalnya kan seperti itu. Ya mungkin nanti cuma bingungnya pas nyari Pak Bos nih, soalnya dari tadi saya hubungi, saya telepon nggak ada sinyal, mungkin di dalam susah kali ya sinyalnya. Tapi ini kira-kira bos Pak Arif menyetujui atau enggak ya kerja sama kita? Soalnya selama ini saya itu selalu ngomong sama Pak Arif. Ya gini Bu, dalam hal kerja sama biasanya Pak Bos itu kalau misalkan masih meragukan, dia itu pastinya nggak bakalan mau untuk terjun langsung. Dia pasti nyuruh saya untuk menelusuri seperti apa bisnisnya, dan setelah Pak Bos yakin, dia bakal langsung turun sendiri. Dan ini kan Pak Bos minta turun sendiri, berarti dia udah fix 90% bakal menyetujui semua. Iya syukur deh kalau kayak gitu. Lagian saya juga nggak tahu status dari bos Pak Arif. Mungkin bos Pak Arif itu udah menikah atau punya pasangan atau udah punya anak. Beliau sih yang saya kenal selama ini ya masih fokus kerja, jadi beliau tuh belum mikirin tentang jodoh-jodoh atau pasangan gitu. Ya mungkin karena kesibukan kerjanya kali, tapi ya saya rasa namanya orang pasti butuh pendamping, dan ya mungkin belum jodoh aja, belum ketemu jodoh. Iya, tapi saya mohon maaf ya Pak, saya nanya hal kayak gitu padahal itu bukan tentang pekerjaan, dan itu juga mungkin nggak penting juga. Ya nggak masalah sih, lagian ya siapa tahu nanti kalian bisa berjodoh. Pak Arif ada-ada aja. Ya, kan? Saya lagi fokus sama kerjaan, dan saya juga sama bos Pak Arif nggak lebih dari
sekedar rekan kerja. Iya kan, namanya jodoh juga nggak ada yang tahu Bu. Ya siapa tahu ini jalan untuk kalian berjodoh ya kan. Oh iya, saya juga nggak nyangka sih saya bisa mau bekerja sama perusahaan ini pegang Pak Arif sekarang. Soalnya perusahaan Pak Arif itu lumayan besar juga di kota ini, sedangkan perusahaan saya baru bangun. Kalau kita nggak punya pemikiran kalau perusahaan yang bakalan kita dukung itu punya prospek, kita juga nggak bakalan mau untuk ngelanjutin kerjasama Bu. Dengan adanya pembicaraan ini berarti bos saya tuh yakin kalau misalkan perusahaan yang Ibu pimpin punya prospek yang bagus, dan ya Pak bos saya tuh pintar untuk memanfaatkan peluang. Jadi peluang sekecil apapun selama itu bisa menguntungkan, apalagi menguntungkan perusahaan beliau dan beserta perusahaan Ibu, pastinya nggak bakal ada kendala apapun dalam kerjasama. Kayaknya saya juga harus banyak-banyak belajar dari bos Pak Arif deh, supaya perusahaan saya bisa berkembang pesat kayak perusahaan beliau. Ya saya dukung keinginan Ibu itu, dan saya yakin kalau misalkan nanti perusahaan Ibu juga bakalan dapat berkembang lebih dari perusahaan tempat saya bekerja. Oh iya Pak, saya ada yang ketinggalan di mobil. Kalau boleh saya mau ambil barang dulu di mobil, Pak Arif biar ke dalam dulu, biar saya nyusul bentar lagi. Iya, sekalian saya mau cari bos saya biar ntar kita langsung ketemu aja. Ya udah, bentar lagi kalau emang udah ketemu dan Pak Arif nyari saya, bisa hubungin saya ya Pak. Siap Bu. Ya udah, permisi ya Pak. Monggo. Baik. Ngapain kamu di sini, Put? Iya terserah aku mau ngapain. Kamu ngapain di sini? Oh jangan-jangan kamu ketemuan ya di sini ya? Bukan urusan kamu, Put. Sebenarnya ya, Put, aku udah nggak pengen lagi buat ketemu sama kamu. Iya terus kenapa ketemu sama aku sekarang? Kamu sih paling kamu ngeliat aku di sini, makanya kamu datang dan nyamperin aku ke sini. Ya kan? Aku nggak pernah kepikiran sama kamu ya, Bay. Malahan aku udah lupa banget sama kamu. Kamu bilang lupa, tapi sosial media aku kamu masih tetap kepoin terus, Put. Kamu pikir aku nggak tahu? Iya salah siapa kamu selalu bikin story di IG kamu? Aku heran ya, Put. Dulu kamu ngehina aku gara-gara aku ini orang nggak punya. Dan kamu juga mutusin aku gara-gara aku nggak berguna, kata kamu. Ya emang iya, sampai sekarang kamu tetap nggak berguna juga kan? Mungkin kamu ketemu sama pacar kamu di dalam, kamu juga morotin. Atau jangan-jangan kamu minta belanja ya di dalam ya? Ah dasar, nggak punya duit. Udah deh, nggak penting, aku mau pergi. Ya udah. Apaan sih, Bay? Kamu sengaja ya? Ih, najis banget aku dipegang-pegang sama kamu. Terus mandi nih aku. Kamu udah aku tolongin untung ya. Kalau misalkan nggak aku tolongin, kamu udah jatuh, Put. Dan Kamu bakalan sengaja malu kan dilihat pegangin semua orang. aku? Susah juga ya ngomong sama orang yang nggak tahu berterima kasih seperti kamu, Put. Oh, kamu pengen bilang aku makasih? Makasih. Tapi, dish, apaan sih, Bay? Mau pegang aku lagi. Mending kamu deh yang pergi. Ingat ya, Put. Aku nggak bakalan lagi ngobrol sama kamu, Put. Sama aku juga. Ih, so ganteng dasar. Ih. Kayaknya aku kasar banget deh sama Bayu. Mana gak enak lagi. Aku samperin aja ya. Baik, tunggu. Mau minta maaf. Apalagi sih, Put? Ngapain kamu minta maaf? Iya karena aku udah ngomong kasar sama kamu. Seharusnya kamu tuh bersyukur aku itu udah sadar dan aku minta maaf. Kamu malah marah-marah. Ya aku kesel aja, Put. Dari dulu kamu nggak pernah mau ngalah. Dan ketika kamu salah, kamu selalu menyalahkan aku. Sekarang kamu malah kayak gini. Terus kamu nggak bisa maafin aku. Padahal aku ngomongnya cuma bentar doang loh, Bay. Dan kamu ketemu sama aku juga udah lama nggak pernah. Ya udah deh, aku maafin kamu, cuman kamu lain kali jangan kayak gitu lagi ya, Put. Ya lagian kamu sih ngapain sih kamu kesini? Kamu pasti ketemu sama pacar kamu ya? Kamu kenapa pengen tahu banget sih, Put? Iya harus tahu lah. Atau jangan-jangan kamu masih belum bisa move on dari aku ya, Put? Iya enggak.
Ya aku kan juga harus tahu kamu punya pacar atau enggak. Kalau kamu punya pacar, aku mau pergi nih. Mau pergi? Ya pergi. Aku nggak mau pergi kalau ditahan sama kamu. Put, aku ini nggak punya pacar dan aku kesini ini ada kepentingan pekerjaan. Aku mau ketemu sama orang di tempat ini dan aku malah ketemu sama kamu. Ya berarti kita itu ditakdirkan buat ketemu. Ya mungkin sih. Terus kamu sendiri ngapain kesini? Aku juga ada kepentingan, aku mau ketemu sama orang. Mau ketemu sama pacar kamu? Kalau iya emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Ya seharusnya kamu nggak di sini sekarang. Kalau misalkan pacar kamu ngelihat nanti pasti bakalan salah paham. Iya Apalagi biar, aku mantan kamu tuh. iya nggak apa-apa biar kamu ditonjokin sekalian. Terserah kamu deh, Put. Aku itu nggak punya pacar, Bay. Aku kesini karena aku mau bahas tentang kerjaan sama rekan kerja aku. Kamu serius? Aku serius. Apaan sih? Ya aku cuman pengen ngeliat kejujuran kamu aja, Put. Aku jujur, aku nggak punya pacar. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Berarti kita sama-sama belum punya pacar. Iya, terus? Aku juga minta maaf sama kamu, Put. Aku juga terlalu egois dan keras kepala juga. Selama ini kayaknya aku yang salah, Put. Aku minta maaf ya. Beneran kamu minta maaf? Ya, aku minta. Barusan aja kamu ngeledekin aku karena aku minta maaf. Ya, aku ledekin karena kamu udah sedikit berubah sih, Put. Sedikit berubah? Ya, menurut aku sih sikap kamu udah lebih dewasa lagi. Ya udah, aku maafin kamu. Beneran dimaafin. Beneran, tapi kamu harus traktir aku di dalam. Kamu mau minta traktir apa? Apapun yang aku mau. Ya udah, aku bakalan traktir kamu habis ini. Tapi aku masih mau ketemu sama orang dulu ya. Dan sebelum itu, aku mau terus terang deh sama kamu, Put. Tentang? Jadi selama aku putus sama kamu, aku itu nggak pernah pacaran sama siapapun. Ya emang harus kayak gitu. Terus? Itu karena ada satu alasan. Meskipun aku benci sama kamu, karena kamu sering menghina aku waktu itu. Tapi berkat hiran kamu itu aku bisa seperti sekarang, Put. Aku udah punya pekerjaan sendiri. Aku masih belum bisa move on dari kamu. Aku nggak tahu ya, Put, kenapa, padahal aku benci banget sama kamu. Mungkin rasa sayang aku itu lebih besar dari rasa benci aku sama kamu. Aku bukan nggak pengen buat ngubungin kamu, cuman aku takut mengganggu waktu kamu. Dan aku juga bukan nggak kangen sama kamu, tapi aku takut pacar kamu malah ngira yang enggak sama aku. Dan kamu juga harus tahu, aku ngatain kamu itu supaya kamu kerjanya tambah giat. Dan kamu juga nggak gitu-gitu aja. Kalau kamu dihina sama aku, pasti kamu meronta-ronta buat kamu bisa sukses kan? Ya itu kan aku baru ngerti sekarang, Put. Dan juga kamu masih belum menjawab pertanyaan aku dan ungkapan dari isi hati aku, Put. Kalau masalah itu, aku juga masih sayang sama kamu. Pasti kamu bohong ya, Put? Aku nggak bohong, Bay. Aku beneran masih sayang sama kamu. Dan aku juga berharap lebih sih. Selama kamu putus sama aku, kamu pacaran sama siapa, Put? Aku nggak pernah pacaran sama siapapun, Bay. Ah, iya udah kalau kayak gitu. Terus Terus, kamu mau balikan nggak sama aku, Put? kalau kamu ngajak balikan, aku mau. Beneran? Beneran? Berarti selama ini kita yang kita rasakan itu sama ya, Put? Ya cuman kamu nggak hubungin aku aja. Coba aja kamu hubungin aku dari jauh-jauh hari ini. Ya maaf, itu mungkin jadi kesalahan aku. Dan aku nggak bakalan ulangin lagi ke depan. Berarti sekarang kita pacaran nih. Ya udah kalau kayak gitu kamu tunggu sini sebentar. Aku mau selesaikan sama orang yang mau ketemu sama aku ini. Habis itu aku balik lagi ke sini dan aku bakalan
ajak kamu buat makan. Tapi kamu nggak boleh lama-lama ya. Aku gak bakalan lama-lama kok, Put. Tapi ngomong-ngomong, kamu tuh tambah cantik ya, Put. Apaan sih? Udah, sana pergi. Iya udah deh kalau kayak gitu. Kamu tunggu sini ya. Iya, Aku tunggu di titip sini. tas boleh nggak? Boleh banget. Kan kalau pacar aku titipin tas. Iya, boleh. Sama aku titipin hati juga. Ya udah, bentar ya. Gak boleh lama-lama. Rif. Aduh, aku Saya- nungguin kamu, Rif. Bapak nungguin saya udah muter-muter keliling mall ini cari Pak Bayu. Soalnya klien yang udah bikin janji sama kita orangnya udah nungguin Pak. Dari tadi malam. Kenapa kamu nggak bawa ke dalam aja, Rif? Kamu beliin makan atau apa? Atau gini aja deh. Aku sekarang lagi ada kepentingan, Rif. Aku Hah? baru balikan sama mantan aku. Terus? Iya. Gimana kalau misalkan klien itu kamu aja yang ini, Rif? Pak, saya udah bilang kalau misalkan bos saya sendiri yang bakal nemuin karena bos saya itu tertarik dengan penawaran yang perusahaan dia tawarkan. Jadi saya nggak enak apa kalau misalkan saya harus membalikan omongan saya seperti itu Pak. Terkesan nggak profesional Pak. Tapi gimana ya, Rif? Tenang aja Pak. Mungkin klien kita ini pasti kalau misalkan nanti ketemu dengan bapak itu nggak bakalan nyesel dan nggak bakalan lupa sama momen itu karena dia itu wanita karir punya perusahaan sendiri ya walaupun perusahaannya masih baru muncul di kota ini tapi saya lihat prospek kedepannya bagus dan kalau misalkan jadi pasangan bapak saya cocok Pak. Saya setuju banget. Rif, aku itu bukan mau cari pacar ya ke sini. Aku udah punya pacar. Aku baru aja balikan. Kamu jangan ini ya, Rif. Pak, jangan terjebak dengan masa lalu, Pak. Ya mungkin dia itu mau balikan karena Pak Bayu sekarang udah sukses. Dia itu Jadi- bukan wanita yang seperti itu, Rif. Justru aku bisa seperti ini. Semua itu berkat dia. Pak, kalau dengan klien yang saya bawa ini, dia itu udah jaminan nggak bakalan morotin Bapak atau nerima Bapak karena Pak Bayu itu orang yang udah kaya raya. Soalnya dia apa? Dia punya usaha sendiri loh, Pak. Mending Bapak putusin aja deh. Enak aja kamu bilang, Rif. Aku tuh cinta banget ya sama pacar aku ini. Aku emang dulu udah semenjak putus sama dia, aku nggak bisa move on sampai sekarang. Dan sekarang ketika aku ketemu nggak sengaja sama dia dan aku balikan, malah kamu suruh putus. Gini aja, Enak Pak. aja kamu, Rif. Pak Bayu temuin klien saya itu. Saya jamin Pak Bayu bakalan lupa sama wanita yang udah balikan sama Bayu. Enggak. Udah Aku, Pak, kita temuin dulu demi profesionalisme kita Pak. ya Kalau- tapi kamu jangan kenalin aku untuk urusan pribadi ya, Rif. Enggak Pak, saya cuma tadi tanya dia itu punya pasangan enggak? Enggak, wah kalau misalkan sama Pak Bayu cocok ya kalau misalkan Pak Bayu nggak mau ya biar saya yang sendiri yang masuk nanti Nah, kamu ambil aja deh, Rif. Soalnya nanti Pak. iya, aku Oke. beneran, aku serius karena aku udah punya pacar. Dan kamu tahu nggak, Rif? Awalnya dia itu marah-marah sama aku, Rif. Orang ini dulu sering ngehina aku. Sampai aku putus, aku pun sering disepelekan sama dia. Cuman sekarang aku sadar, berkat dari hinaan dia dan aku disepelekan dulu, aku bisa seperti ini. Dan aku baru tahu maksud dia. Karena dia nggak mau aku itu jadi orang yang lemah, jadi laki-laki yang lemah. Dia mau aku benar-benar jadi orang yang sukses, yang bisa membahagiakan kedua orang tua dan bisa menjadi seorang suami yang pantas untuk ini nantinya untuk istri Pak, aku. wanita itu emang pinter bersilat lidah Pak. Itu mungkin cuma alibi. Tapi kalau misalkan ya emang Pak Bayu udah kekeh sama mantannya itu yang udah balikan, ya berarti klien itu buat saya. Kamu Pak ambil Bayu aja janji deh. ya. Ya aku udah janji, Rif. Soalnya dia tuh juga anaknya orang kaya, dia tuh bukan orang matre, Rif. Ya dulu kan aku nanggapinya karena aku masih labil, Rif. Kalau sekarang kan aku udah dewasa, ya akhirnya aku menanggapi semuanya itu ya untuk masa depan aku gitu. Itulah kalau misalkan Pak Bayu udah nemuin wanita yang emang Pak Bayu kehendaki untuk menjadi pasangan. Ya udah, Dan kalau saya- kayak gitu kita berarti ke dalam nih. Ayo, Nemuin klien kita dulu Pak. di dalam. Enggak, dia ada di depan. Kamu gimana sih, Rif? Kamu bilang katanya di dalam. Tadi dia itu masih ngambil sesuatu di mobilnya. Entah dia ada di dalam atau enggak. Soalnya saya langsung cari Pak Bayu. Mungkin masih ada di depan. Ya udah deh, sekalian aku bawa pacar aku ya. Ya. Nah, ini Pak, klien yang saya mau pertaruhkan sama Pak Bayu. Gimana Pak? Cocok kan sama dengan saya Pak? Kamu jangan kurang ajar ya, Rif.
Maksudnya kan Pak Bayu udah katanya bilang udah balik kan. Jadi seperti perjanjian kita tadi yang awal. Berarti orang yang kamu maksud yang mau ketemu sama aku itu Putri. Iya Pak. Rif, Putri ini pacar aku ya, Rif? Pak, katanya Pak Bayu tadi udah bilang kalau misalkan balik sama mantan. Ya ini mantan aku, Rif. Dan tadi ya ini orang yang aku ceritain sama kamu. Astaga. Berarti bos Pak Arif itu Bayu? Yap. Iya, kalau ini mantan saya, tapi sekarang pacar saya. Rif, omongan yang tadi gak berlaku ya, Rif. Mau jangan macam-macam. Put, kenapa kamu gak bilang sih, Put? Kalau misalkan kamu bilang kan, kamu nggak perlu repot-repot buat ketemu sama aku di sini. Ya kan aku juga nggak tahu, Bay. Aku taunya sama Pak Arif aja. Oh iya, ya udah deh. Terus mau kamu gimana, Rif? Di ACC aja deh, Rif. Hah? Nggak mau ditinjau lagi Pak. Udah lah, Rif. Semuanya kamu atur aja, Rif. Ya udah, nanti tanda tangan kontraknya, berkasnya mau saya bikin dulu di kantor. Nanti saya kasihkan sama Pak Bayu sama Mbak Putri. Iya udah deh. Ternyata kita emang ditakdirkan buat bersatu lagi ya, Put. Kita dipertemukan dalam hubungan pekerjaan. Yang awalnya kita sama-sama nggak tahu, akhirnya kita malah jadi pacaran dan balikan, Put. Bukan cuma urusan pribadi, tapi urusan kerjaan kita juga malah bareng-bareng. Berarti kerja sama aku udah disetujui ya? Ya aku setuju. Ini adalah hasil kerja keras aku, Put. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu ngapain di sini, Rif? Oh, ya saya balik kantor. Put, aku pengen ajak kamu makan. Sesuai perjanjian kamu barusan kan? Kamu bakal traktir aku sepuasnya semau aku di dalam. Kamu mau makan apa? Kamu pilih. Mau makan seafood? Mau makan ayam geprek? Atau mau makan hati aku? Yang terakhir aku nggak pilih sih. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Ayo.